semua katamu bukan karena kekuatanku, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, Bapa, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami sekarang semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan. Tuhan, terima kasih. Kami terus bergantung pada anugerah-Mu. Biarlah anugerah-Mu semakin berlimpah dalam hidup kami. Melalui pengenalan kami akan Kristus Yesus Tuhan kami. Sehingga olehnya juga kami bisa mengambil bagian di dalam kodrat ilahi kami. Dan Tuhan Yesus bisa berjalan dalam kesalehan. Bapa dalam sorga, biarlah oleh Roh-Mu yang baik itu, kami terus bertambah dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan, terima kasih buat sepanjang minggu ini, Kau terus menyertai kami. Dan kami duduk lagi di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati waktu-waktu ini, Roh Kudus mengajari kami, Roh Kudus membuat kami mengarahkan hati kami pada firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengubahkan hidup kami. Kami semua menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Terima kasih Tuhan, ada kebebasan, ada kelepasan, ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus, hamba bergantung pada kasih karunia-Mu. Dan Kau sehatkan iblis seluruh jahat, Engkau kuasa gelap, kami patahkan, kami hancurkan segala pekerjaan. Menyingkir kau setan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, silakan bekerja Roh Kudus. Biarlah karunia Roh Kudus juga beroperasi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya saudara. Apa kabar semuanya? Coba salam dulu kanan kiri, muka belakang, katakan Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, salam. Haleluya. Sudah bersuka cita ya? Haleluya. Hari ini saudaraku, judul firman Tuhannya, kita berjalan dipimpin Tuhan.
Amin. Jadi saudaraku, setiap anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita anak Allah, hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Jadi saudaraku, kita bukan lagi dipimpin oleh diri kita sendiri, bukan lagi dipimpin oleh apa yang kita anggap benar, kita bukan lagi tuan atas diri kita, tapi kita menjadikan Yesus sebagai tuan, pemimpin, penuntun dalam hidup kita. Amin. Itulah artinya Yesus sebagai gembala kita. Jadi saudaraku, kalau gembala itu menggembalakan domba, gembala itu yang di depan berjalan. Dia menuntun domba itu ke tempat padang yang berumput hijau. Amin, saudara. Lalu kemudian yang menuntun domba itu ke air yang tenang. Itulah tugas gembala, menuntun domba-domba itu. Dan kita adalah domba-domba Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, kita bukan dibilang kambing-kambing Tuhan. Amin. Karena kambing keras kepala. Haleluya, saudara. Kan gak elok juga dibilang, kau adalah kambing-kambing Tuhan. Macam ada suatu kurang pas, amin. Tapi kalau bilang, kau domba-domba Tuhan. Tenang kita rasa, saudara. Karena kambing identik dengan bandel, amin, saudaraku. Melawan. Kalau domba identik dengan taat, patuh, penurut. Jadi ini semua domba-domba Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi saudaraku, kita buka dulu dari Yesaya 48 ayat 17. Jadi hidup kita mau belajar bagaimana rupanya hidup yang dipimpin Tuhan itu. Supaya hidup kita berhasil. Amin. Yesaya 48 ayat 17. 1, 2, 3 ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Kalau terjemahan bahasa Inggris yang memberi faedah ini, saudaraku, hal-hal yang membuat sukses. Amin, saudara. Nah, Tuhan mau menuntun kita ke hal-hal yang memberikan keuntungan, profit. Yang memberi faedah dalam terjemahan bahasa Inggrisnya profit, keuntungan. Jadi Tuhan mau menuntun kita ke jalan-jalan keberuntungan. Amin. Supaya saudara beruntung. Banyak kadang saudaraku, kita membuat satu rencana tapi tidak berakhir dengan beruntung. Kenapa? Karena kita buat jalan kita sendiri. Amin. Jadi setiap Tuhan mau menuntun kita, itu jalan yang menuju keberuntungan. Amin. Kesuksesan, kemakmuran, keberhasilan. Dan dikatakan di sini saudaraku, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau. Amin. Amin. Tuhan mau mengajari kita jalan mana yang harus kita tempuh. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Amin. Jadi saudaraku, Tuhan mau memimpin kita, Tuhan mau menuntun kita. Dia mau mengajari kita, dia mau menunjukkan, anakku, ambil jalan di sini. Jangan ambil jalan situ, itu ujungnya kebinasaan. Itu ujungnya kehancuran. Ambil jalan ini. Ini akan menuju jalan damai sejahtera, jalan kehidupan. Amin, saudara. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan. Karena kita, saudaraku, kita misalnya ya hanya melihat saudaraku pandangan paling jauh, pandangan kita ya setengah kilo ke depan. Itu pun sudah jauh, amin. Kalau pandangan Tuhan, pandangan helikopter. Haleluya, saudaraku. Dari jauh dia sudah tahu apa yang ada di depan saudara. Jadi kalau ada bahaya dia bilang, jangan ambil jalan itu, akan jumpa bahaya. Haleluya, saudara. Oke. Kita buka Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Lalu Pak, cara bagaimana Tuhan menuntun saya, memimpin saya? Yang pertama saudaraku, Tuhan memimpin kita, menuntun kita melalui firman yang tertulis. Melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, amin. Yakobus 1 ayat 8 kita baca bersama. Janganlah engkau lupa memperkatakan
Joshua 1 ayat 8. Apa saya bilang tadi? Oh, sorry. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini yang dicari orang, keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Haleluya saudara. Banyak orang sudah mengupayakan segala sesuatu untuk berhasil. Membuat ini, usaha ini saudaraku. Masalahnya sering orang belum beruntung. Haleluya. Mereka belum bertemu orang yang tepat. Jadi saudaraku, apa rahasianya supaya kita hidup berhasil dan beruntung? Tuhan berkata, perkatakan firman Tuhan ini. Supaya firman Tuhan itu ada di dalam mulut kita ini, saudara. Kita suka bicara firman Tuhan. Amin. Dan dikatakan, renungkan itu siang dan malam. Lalu, supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Misalnya saudara mau membuat satu keputusan, saudara. Amin. Misalnya saudara berpikir, Tuhan, kalau aku memilih jodoh, jodoh yang macam mana yang harus kupilih? Tolong pimpin aku, Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini saudara, supaya saudara yang belum menikah, jangan apa saudaraku ya, jangan salah memilih jodoh. Karena kalau saudara salah memilih jodoh, hidup saudara bakal seperti di neraka. Amin, saudara. Yang pertama, kalau saudara memilih jodoh, saudara harus sama-sama anak Tuhan. Amin. Amin. Karena firman Tuhan bilang, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Saudara dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus, itu pasangan yang tidak seimbang. Haleluya. Itu seperti terang dan gelap. Saya tanya saudara, terang dan gelap bisa bersatu? Ya. Nah, so firman Tuhan mengatakan, persamaan apakah terdapat antara Kristus dengan Belial? Persamaan apakah terdapat antara terang dan gelap? Amin, saudaraku. Amin. Jadi itu tidak akan pernah bisa bersatu. Haleluya. Tapi banyak orang, saudaraku, membuat hikmatnya sendiri. Amin. Bisanya itu nanti. Lalu saudaraku, dia membuat jalannya sendiri. Akhirnya apa? Dia menyesali keputusannya. Banyak yang berkata, saudaraku, menyesal aku menikah dengan dia. Seandainya waktu bisa diputar. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Bisa bubur berubah menjadi nasi lagi? Tidak. Haleluya, saudaraku. Setelah dia juga saudara, anak Tuhan, lihat. Apakah dia juga orang yang saleh, takut akan Tuhan? Itu perlu saudara perhatikan. Amin, saudaraku. Jadi jangan juga sembarangan lihat dia, bergaul saudara dengan dia. Jangan langsung saudaraku bilang cinta, enggak. Haleluya, saudara. Berkawan dulu, lihat bagaimana pribadinya. Amin, saudara. Lalu misalnya saudaraku, ini yang saya bicarakan ini mengenai keberhasilan yang baik. Amin. Ada orang berhasil, saudaraku, tapi dia kehilangan keluarganya. Amin. Suaminya tadi mana, istrinya tadi mana, anak-anaknya tadi mana. Saya tanya, saudara itu keberhasilan yang baik atau tidak? Tidak. Saudara kaya raya, amin, rumah saudara mewah, mobil di mana-mana, saudaraku. Tapi suasana rumah nggak tenang. Ada perang yang siap pecah kapan saja antara saudara dengan istri saudara. Anak-anak pun saudaraku pemberontak semuanya. Saya tanya, itukah keberhasilan yang baik? Tidak. Tuhan mau saudara berhasil, tapi berhasil yang baik. Firman Tuhan mengatakan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya, dan Tuhan tidak menambahkan air mata ke dalamnya.
Saudara mengerti? Terjemahan bahasa Inggris dikatakan, Tuhan tidak menambahkan air mata ke dalamnya. Tidak ada penyesalan, tidak ada tangisan. Amin. Haleluya, saudara. Mungkin saudara berhasil, tapi saudara mengkompromikan iman saudara. Saudara mengkompromikan kepercayaan saudara, nilai-nilai saudara. Saudara kompromikan. Apakah itu keberhasilan yang baik? Tidak. Haleluya, saudara. Haleluya. Keberhasilan yang baik tidak membuat saudara lari dari rumah Tuhan. Halo. Amin. Keberhasilan yang baik membuat saudara dekat dengan Tuhan, dekat dengan rumah Tuhan, dekat dengan saudara seiman. Amin. Karena itulah firman Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Haleluya, saudaraku. Jadi kalau saudara milih pekerjaan Tuhan, kira-kira pekerjaan apa yang cocok untukku? Nah, saudara cari pekerjaan, amin. Lalu lihat, hari Minggu bekerja atau tidak. Haleluya, saudara. Kalau pekerjaan itu membuat saudara tidak bisa beribadah, nah, apa saudaraku menjauh dari Tuhan, saya pastikan itu bukan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena keberhasilan yang baik itu membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan. Membuat saudara semakin jatuh cinta pada Tuhan. Amin. Saya perhatikan saudaraku ya, perhatikan. Misalnya orang di pajak pagi, amin. Atau orang yang jualan di pajak. Terkadang hari Minggu pun takut dia libur. Saudara tahu kenapa? Nah, hari Minggu itu pula yang paling ramai. Terus kemudian yang kedua, takut hilang langganan. Amin, saudara. Jadi sudah masuk dalam lingkaran setan, udah takut dia. Hati-hati, kita diperbudak sama uang. Haleluya, saudaraku. Saudara mengerti ini? Amin. Lihat ya, perhatikan saya. Kalau saudara berjalan dalam kehendak Tuhan, saudara melakukan sesuatu itu dengan kekuatan Tuhan. Amin. Amin. Bisa saudara melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak saudara, tapi tidak ada kekuatan Tuhan di dalamnya. Saudara melakukan dengan kekuatan saudara sendiri. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Ini penting saya sampaikan. Karena kita tadi supaya apa? Berjalan dipimpin oleh Tuhan. Supaya kita tahu apa kehendaknya. Supaya nanti saudaraku keberhasilan ini tidak mendatangkan air mata, penyesalan. Karena penyesalan selalu datang di apa namanya? Di depan atau di belakang? Di belakang. Misalnya ada anak Tuhan, kau jangan kawin dengan itu. Dia belum selamat, dia belum lahir baru. Belum ikut Tuhan dia, bawa dia dulu sama Tuhan. Bisanya itu nanti. Nah, ini selalu saudaraku perkataan, amin. Bisanya itu nanti. Terakhir rupanya setelah menikah, nggak bisa juga rupanya, saudara. Lalu kemudian terjadi banyak penyesalan, air mata, pertengkaran. Lalu dia pun saudaraku nggak ikut Tuhan lagi. Dah dia pun nggak ikut Tuhan lagi. Gara-gara pasangannya. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Makanya tolak ukur kita dari firman Tuhan. Supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Raja Israel, saudaraku, kalau mereka memerintah, di samping mereka itu tempat duduk mereka, singgasananya, ada hukum Taurat. Amin. Hukum Taurat. Supaya apa? Mereka mengambil keputusan berdasarkan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Amin. Ini Yosua 1 ayat 8. Dalam konteks apa ini ditulis? Waktu itu saudaraku Musa sudah mati. Amin. Lalu Joshua diangkat menggantikan Musa, memimpin 3 juta orang Israel. Satu tugas yang berat, tanggung jawab yang berat. Apalagi Musa ini saudaraku pemimpin karismatik. Amin. Pemimpin yang berwibawa. Apa katanya didengar orang Israel. Jadi saudaraku,
Sulit untuk menggantikan sosok seperti itu. Amin. Tapi Tuhan berikan satu rahasia kepadanya. Tuhan bilang, jangan kecut, jangan tawar hatimu. Apa kata Tuhan? Ini ada firmanku, renungkan itu siang dan malam. Perkatakan firmanku. Amin. Bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalamnya. Kau akan berhasil dan kau akan beruntung. Haleluya saudara. Haleluya. Simple sebenarnya rahasia untuk berhasil ini. Tapi banyak orang melewatkan bagian pertamanya. Orang kepengen berhasil dan beruntungnya. Amin. Tapi merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, bagian itu kita kurang suka. Haleluya saudara. Saya bisa bayangkan Joshua saudaraku bisa duduk waktu untuk memimpin orang Israel ini, dia banyak membaca kitab Taurat itu. Amin. Aku mau mengambil keputusan ini. Apa yang tertulis? Apa kata firman Tuhan mengenai jalan yang harus kutempuhi? Saudara mengerti ini suratku? Di tangan saudara ada harta hikmat dan pengetahuan. Apa itu? Alkitab. Coba angkat Alkitab saudara. Lambaikan ke udara. Atau HP saudara. Coba. Kalau ada HP saudara lambaikan. Itu harta hikmat dan pengetahuan. Amin. Di situ ada jalan-jalan Tuhan. Amin. Amin saudara. Haleluya. Coba buka Mazmur 119. Mazmur di mana? Ayat 97 sampai 98. Mazmur 119 ayat 97 sampai 98. Dapat saudaraku? Betapa aku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Siapa ini? Raja Daud yang menulisnya. Ini Mazmur Daud. Gak heran saudaraku, dia begitu berhasil dalam pemerintahannya. Amin. Apa yang Alkitab tuliskan mengenai Daud? Daud asal dia pergi berperang, tidak ada raja kerajaan yang bisa bertahan menghadapi Daud. Haleluya saudaraku. Daud raja yang paling berhasil dalam zamannya saudaraku. Dalam sepanjang sejarah raja-raja Israel, Daudlah orang yang paling berhasil. Kenapa? Apa katanya? Aku merenungkan firman-Mu. Aku cintakan firman-Mu. Ayat 98. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana dari musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titah-Mu. Saudara masih muda, usia saudara masih belasan tahun, tapi saudara bisa lebih bijak dari tua-tua. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Diadu hikmat, saudaraku, antara saudara dengan tua-tua yang berjenggot-jenggot, amin. Dan jalan pakai tongkat dan goyang dia saudara. Diadu hikmatnya, saudara lebih berhikmat, lebih berpengertian. Kenapa? Saudara memiliki firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah hikmat Tuhan, Allah sendiri. Haleluya. Itu hikmat kekekalan saudara. Bahkan itu membuat saudara lebih bijaksana daripada musuh-musuh saudara. Amin. Amin. Luar biasa firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu terang bagi kakiku, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalan. Jadi firman Tuhan itu menuntun saudara arah mana yang harus saudara pilih. Amin. Saudara tidak berjalan dalam gelap, saudara berjalan dalam terang. Amin saudara. Amin. Jadi mungkin saudara muda, tapi tidak ada yang menganggap saudara rendah. Amin. Saudara bisa menyampaikan nasihat, hikmat firman Tuhan. Haleluya saudara.
Kenapa? Saudara punya firman Tuhan, harta yang begitu berharga. Jadi jangan saudaraku simpan Alkitab saudara itu, amin. Buka, baca, renungkan. Daud merenungkan firman itu sepanjang hari, siang dan malam. Bukan setiap minggu atau pada akhir tahun. Haleluya saudara. Haleluya. Pas hari Natal atau tahun baru buka. Enggak. Kalah saudara sepanjang tahun itu. Amin. Amin. Oke, sedikit lagi. Mazmur 1 dari ayat 1. Ini biasa kita dengar, amin. Dapat? Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Bagaimana orang benar berjalan dan bagaimana orang fasik berjalan? Pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lihat saudaraku, saudara ada dikatakan nasihat orang fasik. Haleluya. Nasihat jahat. Ada juga saudaraku yang disebut nasihat firman Tuhan. Saudara mengerti ini? Jadi hati-hati. Kalau saudara bergaul dengan orang jahat, biasanya mereka akan menyampaikan nasihat-nasihat jahat. Amin. Amin. Buat begini aja lah katanya. Buat begini. Tapi saudaraku, itu semua bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Dari mana kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan? Karena ada tertulis. Haleluya saudaraku. Haleluya. Maka hati-hati dengan setiap nasihat itu. Lihat siapa yang memberikan nasihat itu. Amin. Karena ada suara Tuhan, ada suara iblis. Iblis bisa pakai orang untuk berbicara kepada saudara. Saudara ingat Petrus saudaraku? Waktu Yesus mengatakan, anak manusia akan diserahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, lalu disalibkan, kemudian dikubur dan bangkit pada hari ketiga. Apa kata Petrus? Ditariknya Yesus ke samping, kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu. Lalu apa kata Yesus? Yesus tahu siapa yang sedang berbicara melalui Petrus. Amin. Siapakah Petrus? Sahabatnya, muridnya. Tapi saat itu Yesus tahu siapa yang sedang berbicara. Setan dari dasar neraka. Amin saudara. Itu makanya Yesus berkata, hai iblis, nyala. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia. Bisa orang menyampaikan kepada saudara nasihat, hikmat menurut pikiran manusia, tapi bukan sesuai dengan pikiran Allah. Haleluya saudaraku. Makanya Yesus marah. Ditegurnya Petrus. Petrus, ini yang sedang berbicara melalui kau ini adalah iblis. Iblis sedang pakai kau berbicara untuk mempengaruhi saya. Makanya saudara harus hati-hati. Amin saudaraku. Saudara harus tahu, ini iblis yang sedang berbicara memakai orang tua saudara, keluarga saudara. Nah, dia bisa pakai teman-teman dekat saudara untuk memberikan nasihat yang fasik. Saudara mengerti ini? Amin. Dan dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hati-hati dengan siapa saudara bergaul. Amin. Duduk-duduk menghabiskan waktu saudara. Hati-hati. Amin. Amin. Ya Pak, tapi Yesus duduk bersama dengan orang berdosa. Ya, Yesus duduk dengan orang berdosa. Amin. Lalu orang berdosa bertobat. Haleluya saudara. Haleluya. Orang berdosa bertobat. Kalau saudara misalnya bergaul dengan orang jahat saudaraku, orang berdosa, dua gendangnya. Amin. Yang pertama, saudara mengubahkan mereka. Amin. Amin. Yang kedua, mereka mengubahkan saudara. Hati-hati.
Kalau saudara bergaul dengan orang jahat, saudaraku jumpa dengan mereka, tugas saudara cuma satu, apa? Bawa mereka kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Menunjukkan kasih Kristus, membawa mereka kepada Tuhan. Lebih dari itu jangan. Karena apa? Karena saudara bisa diubahkan oleh mereka. Saudara mengerti ini? Amin. Kebiasaan yang baik bisa dirubah oleh pergaulan yang buruk. Amin. Saudara suka baca firman Tuhan, saudara suka perkara-perkara rohani, saudara suka kebaktian, amin. Tapi kalau saudara salah bergaul, haleluya saudaraku, semua kebiasaan baik tadi bisa berubah. Hati-hati. Haleluya saudara. Haleluya. Makanya saudara harus cari orang yang lebih rohani dari saudara, orang yang kuat dalam roh, yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Dengan itu saudara bergaul. Amin. Itu makanya saudaraku, kalau bandit, misalnya merampok selop masuk penjara, amin, atau merampok ayam masuk penjara, biasanya keluar dari penjara makin gawat itu. Kenapa? Di penjara dia jumpa tukang bunuh, tukang bongkar bank, amin saudaraku, begal. Di situ dia makin belajar. Karena masalah pergaulan. Amin. Apa itu pencemooh, Pak? Pencemooh itu orang yang suka mengejek. Saudara misalnya kebaktian ke gereja bawa Alkitab, amin. Oh, udah datang pendeta nih, udah datang pendeta. Udah datang berhaleluya, berhaleluya. Saudara nyanyi kebaktian saudaraku, mereka mengejek-ngejek kita. Saudara melakukan firman Tuhan, mereka mencemooh. Seolah-olah saudara sedang melakukan kejahatan, amin. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya lah yang Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak lalui daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian dengan orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Lihat saudaraku ya, saudara yang suka akan firman Tuhan, yang tidak berjalan dalam kumpulan pencemooh, amin, tidak berdiri dalam kumpulan orang berdosa, saudara disamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. 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 Apa Pak yang terjadi dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air? Saudara menghasilkan buah yang lebat. Daunnya tidak layu. Kenapa? Akarnya merambat ke batang air itu, saudara. Cukup airnya. Lalu bagaimana dengan orang fasik yang tidak suka firman Tuhan? Amin. Firman Tuhan mengatakan dia seperti sekam yang ditiup angin. Siapa yang tahu sekam? Apa sekam? Kulit padi. Hah? Kulit padi. Kulit padi. Kulit padi yang sudah diapa itu saudaraku? Digiling. Sudah digiling. Sebentar nampak, sebentar nggak nampak lagi, hilang. Amin. Amin. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan berkata apa? Aku mau mengajarimu apa yang mendatangkan keuntungan. Aku mau menuntunmu. Aku mau menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Amin. Aku mau kau berhasil, tapi tanpa air mata. Amin. Haleluya. Kau mau kau menikmati kebahagiaan yang baik. Amin. Karena kau anakku, kau milikku. Ya, terima kasih. Jangan berjalan lagi dengan cara dunia ini. Amin. Engkau pasti binasa, pasti hancur. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Baca Alkitab saudara, baca. Amin. Amin. Di rumah saudara-saudaraku, kalau saudara punya loudspeaker, bisa dihubungkan dengan YouTube, pasang lagu-lagu rohani. Supaya atmosfer rumah saudara itu berubah. Amin. Amin. Nyanyi saudara, naikkan pujian bagi Tuhan. Saudara baca firman Tuhan. Minta pimpinan dari Tuhan. Jangan bertindak melawan apa kata Tuhan. Amin. Amin. Coba goyang kanan kirinya. Jangan bertindak bertentangan dengan apa kata firman.
kau tidak akan berhasil. Tapi mungkin juga berhasil. Tapi ditambah banyak air mata di dalamnya. Haleluya saudara. Saya nggak mau berhasil saudaraku di tengah-tengah harta saya yang berkelimpahan, amin. Ada banyak rumah yang besar, mobil, ada kolam renang. Tapi saudaraku, saya nggak nampak anak saya di mana, istri saya nggak nampak di mana. Hanya saya cuma sendiri temenung di situ. Lalu saya berpikir, apa gunanya ini semua? Keberhasilan ini kosong saudara, amin. Tuhan mau saudara berhasil, saudaraku, amin. Saudara menikmati kesehatan yang baik. Haleluya. Saudara menikmati hadirat Tuhan. Jangan bertindak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena saudara akan melakukannya dengan kekuatan saudara sendiri. Haleluya. Lakukan saudaraku sesuatu dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati apa yang saudara kerjakan. Coba cek nanti, bikin saudaraku, perbandingan. Saudara lakukan sesuatu bertentangan dengan kehendak Tuhan, atau saudara melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mana nanti lebih berhasil? Saudara cek. Amin. Gak percaya apa kata Bapak itu? Aku mau buktikan dulu. Lalu saudara membuat saudaraku segala hidup saudara bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Lalu saudara pada akhirnya berkata, betul apa kata firman Tuhan itu? Ngapain saudara hancur dulu, saudara? Saudara mengerti sampai di sini? Amin. Masih bersemangat? Amin. Jadi pertama saudaraku, bagaimana kita dipimpin Tuhan? Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya yang tertulis. Haleluya saudara. Yang kedua, bagaimana Tuhan memimpin kita? Melalui Roh Kudus-Nya. Haleluya. Oke. Mari kita buka saudaraku, Yohanes 14 ayat 26. Dapat? Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Misalnya begini saudaraku, perhatikan ya. Saudara hendak mengambil satu keputusan dalam hidup saudara, keputusan yang penting, atau memulai pekerjaan saudaraku. Apa yang saudara lakukan pertama? Kita punya seorang penolong, penghibur, namanya Roh Kudus. Amin. Dikatakan tadi apa tugasnya? Tugas Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Amin. Roh Kudus, aku mau buat bisnis. Saya kurang hikmat Tuhan. Saya mohon petunjuk. Saya mohon arahan. Tunjukkan saya hal-hal yang harus saya lakukan. Ajari saya. Amin saudaraku. Amin. Maka Roh Kudus sesuai dengan fungsinya akan mengajari saudara. Dia akan mengajari kamu segala sesuatu. Dan akan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin saudaraku. Amin. Jadi saudara punya penolong namanya Roh Kudus. Panggil namanya Holy Spirit, Sweet Holy Spirit, Roh Kudus yang manis. Aku mengasihi. Firman Tuhan berkata, engkau diutus oleh Tuhanku untuk menyertaiku, mengajariku segala sesuatu. Amin saudaraku. Amin. Jadi misalnya saudara melalui satu pencobaan, hendak memulai bisnis, mengambil keputusan yang berat dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Amin. Minta Roh Kudus mengajari saudara. Amin. Lalu memberikan apa? Hikmat. Amin.
Roh Kudus disebut juga roh hikmat. Amin saudaraku. Amin. Yesus disebut penasehat ajaib. Amin. Amin. Nah, saudara berdoa. Coba kita buka Yakobus 1. Saudara bisa mencatat langkah-langkah ini, amin saudara. Yakobus 1 dari 5. Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Jadi saudara minta Roh Kudus menolong saudara. Haleluya saudaraku. Untuk menuntun saudara, untuk menunjukkan kepada saudara jalan yang harus saudara tempuh. Haleluya. Lalu saudara berdoa, Roh Kudus berikan saya hikmat. Hikmat Allah sendiri, hikmat supranatural. Supaya aku jangan salah dalam mengambil keputusan. Haleluya saudaraku. Karena keputusan yang salah bisa berakibat fatal. Haleluya. Berikan aku hikmat. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Dia memberikannya dengan berlimpah-limpah. Tuhan suka kalau saudara berdoa minta hikmat. Amin. Itu menyenangkan hatinya. Saudara ingat waktu Salomo minta hikmat saudaraku? Dia bukan minta nyawa musuhnya, dia bukan minta harta kekayaan, tapi dia minta apa? Hikmat untuk bisa memimpin bangsa Israel. Tuhan suka akan permintaannya itu. Lalu apa kata Tuhan? Apa yang kau minta ku berikan, bahkan apa yang tidak kau minta ku berikan kepadamu. Saudara mengerti ini? Haleluya. Minta hikmat. Amin saudaraku. Amin. Kemudian saudara, ayat 27, Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Dapat? Ini penting ya. Ini cara Tuhan menuntun kita. Melalui ada damai atau tidak ada damai. Amin. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan saudara. Saudara anak Tuhan punya damai Tuhan. Amin. Jadi wajar saudara berjalan terus dalam damai sejahtera. Haleluya. Lihat ya. Kalau misalnya saudara melakukan sesuatu atau mau mengambil keputusan, tiba-tiba saudara merasa tidak ada damai, jangan lanjutkan. Halo? Saudara di sini? Perhatikan ya, kita anak Tuhan seharusnya terus berjalan dalam damai sejahtera. Karena kita memiliki damai Tuhan. Lalu misalnya saudaraku, saudara hendak melakukan sesuatu, melakukan tindakan, melakukan keputusan bisnis, atau saudaraku hendak mengambil keputusan yang besar, tiba-tiba tidak ada damai Tuhan di dalamnya, jangan teruskan. Saudara mengerti ini? Macam gak damai kurasa lama-lama ini. Amin saudara. Saudara perlu mundur lagi. Jangan lanjutkan dulu. Mungkin Tuhan mau saudara tidak melanjutkan. Amin saudaraku. Misalnya ada orang ngajak saudara kerjasama, misalnya bisnis saudaraku. Nampaknya seperti terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Banyak kali iming-imingnya, amin saudara. Lalu saudara berdoa. Lalu misalnya saudaraku, gak damai saudara rasa, jangan lanjutkan. Saudara mengerti ini? Amin. Terkadang saudaraku, perhatikan ya. Istri saudara itu lebih peka dengan suara Tuhan. Makanya jangan anggap rendah istri saudara. Amin.
Kadang saudaraku, perempuan ini lebih peka. Misalnya ada orang ngajak saudaraku kerjasama. Istri yang disebut punya apa namanya? Intuitif, intuisi, perasaan yang lebih peka. Pak, kok kurasa kurang damai kurasa sama kawan bapak itu. Macam ada sesuatu yang disembunyikan. Kok nggak boleh gitu, Mak? Kita nggak boleh apa namanya berprasangka buruk sama orang. Hati-hati, itu perlu saudara dengar apa kata istri saudara. Aku nggak rohaninya kau, udah diam aja kau. Jangan. Haleluya saudara. Haleluya. Perempuan lebih peka. Itu makanya saudaraku kalau misalnya terjadi sesuatu dengan anak-anak, dengan keluarga, siapa yang pertama tahu biasanya? Mama. Haleluya saudara. Oke. Saudara mengerti ini? Amin. Jadi laki-laki jangan anggap rendah istrimu. Amin. Itu teman pewaris kasih karunia. Kadang laki-laki ini suka kali menghakimi saudara. Oh, sok-sokan aja kau. Haleluya saudara. Haleluya. Lihat ya. Banyak hal besar terjadi, bisa saudaraku terjadi kalau saudara dengan istri saudara, pasangan saudara bersepakat. Karena Tuhan bilang, di mana 2-3 orang bersepakat dalam namaku, apa saja mereka minta kepada Bapa dalam namaku, akan diberikan pada mereka. Haleluya. Itu makanya saudaraku, setan suka kali merusak keluarga. Ayo Pak, berdoalah kita Pak. Aku seorang kali Pak, berdoalah sendiri. Kadang diajak berdoa marah saudara. Oh, senang kali setan. Oh. Good job, man. Teruskan. Marah terus istrimu. Kenapa? Karena saat saudara tidak bersepakat dengan istri saudara, banyak hal yang tidak akan terjadi. Amin. Seharusnya banyak hal besar bisa kalian capai. Kita capai. Saudara mengerti ini saudara? Amin. 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. Wah, luar biasa ya. 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. Bukan 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 2000, enggak. 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. Itu kekuatan dari kesehatian. Haleluya saudara. Mari saudara suami istri rohani, mulai berdoa bersepakat, kami minta ini Tuhan di dalam nama Yesus. Saudara mengerti saudara? Jadi misalnya saudara sudah tidak merasakan damai, jangan teruskan. Amin. Amin. Mundur dulu, berdoa lagi. Cari arahan Tuhan lagi. Haleluya saudaraku. Haleluya. Kemudian, saudara sebelum mengambil keputusan, dengarkan penasehat-penasehat. Siapa itu biasanya? Hamba-hamba Tuhan. Haleluya saudaraku. Coba kita buka Amsal 15 ayat 22. Amsal 15 ayat 22. Ayo baca firman Tuhan. Hari ini saudaraku bagi judulnya dipimpin Tuhan. Amin. Jangan malas. Kalau saudara malas baca firman Tuhan, bagaimana saudara mendapat tuntunan arahan Tuhan? Dapat saudara? Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Amin. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi rancangan itu terlaksana kalau banyak penasehat. Salomo orang yang paling berhikmat di dunia, amin. Tapi dia juga mengelilingi dirinya dengan orang-orang bijak, dengan penasehat-penasehat. Kalau pikir-pikir saudaraku ya, dia sebagai orang paling bijak,
paling berhikmat nggak perlu lagi saran dari orang, amin. Tapi tetap dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang bijak, penasehat-penasehat. Saudara mengerti ini? Karena apa saudaraku? Semakin banyak penasehat, rancangan bisa terlaksana. Saudara misalnya, Pak Pendeta, aku punya rencana begini. Bagaimana kira-kira? Amin saudara. Jadi bisa nanti hamba Tuhan ini saudaraku memberikan pertimbangan berdasarkan firman Tuhan. Oh iya Pak, itu seturut dengan firman Tuhan. Oke, teruskan. Tapi misalnya begini, saya rasa Bapak yang mau Bapak kerjakan itu gak seturut firman Tuhan. Gak usah kerjakan. Amin saudaraku. Pernah ada satu hari saudara, seorang anak Tuhan datang sama pendeta, Pak, saya mau menikah lagi. Wah, dia udah punya istri. Saya sudah berdoa sama Tuhan. Selama ini saya rasakan istri saya seperti duri dalam daging. Pakainya pula istilah Alkitab sudah. Saya mau bercerai. Saya mau menikah dengan perempuan lain. Saya sudah menemukan orang yang mengerti saya. Dia pakai segala macam alasan saudara. Lalu apa kata hamba Tuhan ini? Itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Dari hawa nafsumu. Amin saudara. Karena sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan tidak menghendaki perceraian. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu dari kedaginganmu itu. Gak mau dengar. Lanjutkan ya saudaraku. Hidup dia dengan perempuan itu. Perempuan muda itu. Akhirnya saudara tahu apa yang terjadi? Perempuan muda tadi jauh lebih jahat, lebih kasar dari istri. Akhirnya menyesal. Amin saudaraku. Perlu banyak penasehat. Itu menandakan saudara rendah hati. Pak, aku mau pergi misalnya ke satu kota. Gimana kira-kira Pak? Amin. Oke. Bisa kasih pertimbangan, amin. Karena misalnya gini saudara, kami sebagai hamba Tuhan ini, lihat ya. Kami sudah banyak melihat contoh-contoh yang terjadi dalam hidup kami. Amin. Mungkin juga berdasarkan pengalaman kami, atau kami melihat pengalaman orang lain yang pernah kami layani, atau yang pernah kami berhubungan dengannya. Saudara mengerti? Jadi misalnya hamba Tuhan bilang, jangan berangkat. Ini bukan pimpinan Tuhan atas hidup. Atau oke, berangkat silahkan. Karena pertimbangan ini. Amin saudara. Pertimbangan terlaksana kalau banyak penasihat. Semakin banyak penasihat semakin baik. Amin. Amin. Orang berperang pun dengan banyak penasehat saudara. Saudara mengerti ini? Jadi pertama apa tadi? Minta Roh Kudus. Pertama saudaraku, bagaimana kita dipimpin Tuhan? Melalui firman Allah. Amin. Jadi saudara harus tahu firman Tuhan. Yang kedua, melalui suara Roh Kudus. Jadi saudaraku, saudara minta Roh Kudus mengajari saudara. Lalu minta hikmat dari Roh Kudus. Amin. Minta hikmat dari Roh Kudus. Roh Kudus, berikan aku hikmat untuk mengambil keputusan ini. Berikan aku hikmat untuk melakukan tugas ini. Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada saudara. Amin saudara. Amin. Terus, kalau saya saudara mengambil keputusan saudaraku, saudara perlu juga ngobrol dengan istri saudara, pasangan saudara. Haleluya. Biasanya saya bilang tadi saudaraku, perempuan lebih peka. Amin. Mereka lebih peka mendengar suara Tuhan. Punya perasaan yang lebih kuat. Jadi jangan rendahkan istri saudara. Amin. Amin. Kemudian saudara, penasehat. Nah, kalau misalnya saudara mau melakukan sesuatu, kalau tidak ada lagi damai, jangan teruskan. Amin. Kemudian penasehat. Rancangan terlaksana kalau banyak benar. Jadi kalau saudara dinasehati dengan Amin. haleluya. Haleluya. Coba goyang kanan kirinya. Bang, Bu, Pak. Kalau ada yang menasehati kita dengan
Dengarkan. Haleluya. Haleluya. Lihat saudara ya. Orang Israel dinasehati. Saudara tahu apa yang dibuatnya? Tegarkannya tengkuknya. Lawan dia. Itu makanya dibilang orang Israel tegar tengkuk. Saudara mengerti ini? Dan kemudian saudaraku, misalnya saudara hendak mencari pekerjaan. Amin. Misalnya contoh, mencari pekerjaan. Mulai saudara bertindak. Cari pekerjaan. Jangan cuma duduk di rumah. Tuhan berikan aku pekerjaan, berikan aku pekerjaan. Sampai kapan saudara nggak dapat? Amin. Mulai bertindak, cari. Tak tukang korek-parek pun nggak apa-apa. Yang penting menghasilkan duit. Lalu dari situ nanti Tuhan akan pimpin saudara. Mungkin waktu saudara korek-parek, ada orang kasihan lihat saudara, amin. Macam ku kenal kau, ayolah kerja sama aku. Bisa saudara berpindah dari situ. Amin saudaraku. Saya waktu kami saudaraku di Jambi, kami belum punya kerjaan. Haleluya. Kami belum punya kerjaan. Lalu saya bilang sama istri saya mau cari pekerjaan. Saya bukan hanya duduk di rumah saudaraku, saya pergi cari pekerjaan. Lalu di tengah jalan Roh Kudus bicara. Saya sudah sering cerita sama saudara. Apa kata Tuhan? Jual koran nakku. Lalu mulai saya bertindak, saya cari-cari tukang koran. Lalu Tuhan pertemukan dengan toko yang tepat. Haleluya saudara. Tapi itu terjadi waktu saya sedang bertindak. Bukan lagi duduk di rumah. Pak, macam mana aku cari jodoh, Pak? Aku berdoa di rumah, Pak. Tuhan berikan jodoh, Tuhan jodoh. 1000 kali aku bilang Tuhan, jodoh. Lalu saudara berharap tiba-tiba ada datang laki-laki lompat ke rumah saudara. Hai, saya Albert. Bukan begitu caranya. Amin. Saudara misalnya mulai datang ke satu perkumpulan saudara atau gereja, perkumpulan anak-anak Tuhan, saudara mulai bergaul, berbaur. Haleluya saudaraku. Haleluya. Begitu caranya. Ada tindakan saudara. Di situ nanti Tuhan akan arahkan lagi. Tapi perlu bertindak. Amin. Saudara kekurangan uang, jangan cuma berdoa di rumah. Misalnya kalau saudara pergi ke pajak. Amin. Mopek-mopek bawang saudaraku. Mopek putih apa namanya? Putih cabai. Pak, berapalah itu Pak? Dari situ Tuhan akan pimpin lagi saudara. Kan lumayan ada penghasilan saudara, amin. Sampai dapat pekerjaan yang tetap. Daripada di rumah terus saudara. Saudara mengerti ini saudara? Amin. Jadi saudaraku mari menjadi orang yang rohani. Amin. Haleluya. Saudara bapak-bapak jadi bapak-bapak yang rohani. Amin. Biar orang laki-laki bangkit, amin. Amin. Saudara menuntun keluarga saudara. Jadi laki-laki radikal saudara, radikal. Haleluya. Saudara yang mama-mama pun, mama-mama yang rohani lah. Saudara orang muda yang rohani. Amin saudaraku. Yang menerobos semua halangan rintangan. Saudara diberkati? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan bagi Yesus.